Perkenalkan, nama saya Nela Merici Jenny Mengguliling dengan NIM 223411088, mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini mendokumentasikan pengalaman magang PDK kedua di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara yang saya jalani pada 23 Juni 2025 sampai 4 September 2025. Melalui video ini, saya akan berbagi ringkasan profil instansi, rangkaian kegiatan yang saya lakukan, baik administrasi, pengawasan lapangan, maupun presentasi, serta refleksi pembelajaran yang saya peroleh. DPM PTSP Toraja Utara adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan semangat mudah, cepat, pasti, dan transparan. Salah satu wajah layanan DPM PTSP adalah Mall Pelayanan Publik atau MPP, tempat berbagai layanan lintas instansi hadir dalam satu lokasi. Selain perizinan, DPM PTSP juga memfasilitasi konsultasi, pengaduan, dan pembinaan kepada pelaku usaha serta masyarakat. Selama magang, saya ditempatkan untuk mendukung tugas-tugas administrasi perizinan, membantu pengelolaan data, mengikuti kegiatan pengawasan lapangan, dan ikut serta dalam sejumlah presentasi dan pertemuan. Pada bagian administrasi dan perizinan, saya terlibat dalam beberapa pekerjaan inti yang menuntut ketelitian. Yang pertama yaitu rekapitulasi surat izin praktik selesai 2025. Dalam kegiatan ini, saya menyusun daftar capaian penerbitan izin, memeriksa kelengkapan informasi yang dibutuhkan, dan menata dokumen agar mudah ditelusuri kembali. Proses rekap mengajarkan saya pentingnya standar penamaan berkas, konsistensi format, serta verifikasi silang sebelum data dinyatakan final. Yang kedua yaitu pemindaian atau scan berkas-berkas. Kegiatan ini bertujuan untuk digitalisasi arsip sehingga dokumen lebih aman dan cepat dicari. Saya memastikan kualitas hasil pindai jelas terbaca, ukuran file efisien, dan setiap berkas tersimpan di folder yang sesuai. Yang ketiga yaitu penyusunan draft SK Pengelola Inovasi Daerah. Saya membantu menyiapkan draft surat keputusan berdasarkan arahan pembimbing. Pekerjaan ini membuat saya memahami alur penyusunan dokumen resmi, mulai dari telaah bahan, perumusan, sampai pengecekan redaksional. Yang keempat yaitu entry atau mengintri kuesioner. Saya melakukan input data kuesioner terkait layanan, memastikan tidak ada entry ganda, dan menandai data yang perlu ditinjau ulang. Di sini saya belajar menjaga akurasi, konsistensi pengisian, dan dokumentasi proses. Selain administrasi, saya juga berkesempatan mengikuti pengawasan lapangan ke beberapa lokasi. Yang pertama yaitu Cafe Aras. Pengawasan bertujuan memastikan kepatuhan perizinan dan standar pelayanan yang berlaku. Yang kedua ke Sulomart. Saya mengamati proses pemeriksaan dokumen, usaha, dan komunikasi tim pengawas dengan pihak pengelola. Yang ketiga, Cafe Shop Limbong. Di sini, saya melihat langsung bagaimana tim memadukan pendekatan persuasif dengan penyampaian aturan yang jelas. Yang keempat, Sungai Saadan. Kegiatan pengawasan juga memperhatikan aspek lingkungan dan kepatuhan sesuai ketentuan yang relevan. Dari rangkaian pengawasan tersebut, pelajaran terbesar bagi saya adalah pentingnya koordinasi lintas tim, kemampuan komunikasi yang empatik, dan pencatatan temuan yang objektif. Saya belajar bagaimana menyampaikan informasi regulatif dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap tegas pada ketentuan. Dalam ranah edukasi dan komunikasi layanan, saya terlibat dalam beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuat bahan presentasi. Saya menyiapkan materi yang merangkum alur layanan, kanal pengaduan, serta data pendukung. Proses ini melatih saya menyusun informasi ringkas dan informatif.
Yang kedua, melakukan presentasi terkait bidang pengaduan. Saya memaparkan alur penerimaan laporan, verifikasi, hingga tindak lanjut yang melibatkan koordinasi dengan bidang teknis. Yang ketiga yaitu presentasi dan pertemuan dengan Bapak Kepala Dinas. Pada momen ini, saya mendapatkan umpan balik yang berharga mengenai cara menyusun materi yang efektif dan fokus pada solusi. Melalui rangkaian presentasi, saya semakin percaya diri dalam berbicara di depan audiens, mengelola waktu pemaparan, dan menanggapi pertanyaan dengan tepat berpegang pada data. Kegiatan penunjang juga memberikan pengalaman bermakna bagi saya, yaitu yang pertama, merekapitulasi pengunjung MPP bulan Juni dan Juli. Saya membantu menghimpun data kunjungan untuk evaluasi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kedua, ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di DPMPTSP serta pameran Hari Ulang Tahun Kabupaten Toraja Utara yang ke-17 tahun. Pada kegiatan ini, menambah wawasan saya tentang branding layanan publik dan pentingnya membangun kedekatan dengan masyarakat. Yang ketiga, pengantaran ke lokasi magang oleh dosen pembimbing lapangan, serta monitoring dan supervisi oleh dosen pembimbing. Pendampingan rutin dari dosen pembimbing lapangan membantu saya tetap berada pada tujuan pembelajaran dan etika kerja yang baik. Magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 23 Juni hingga 4 September 2025 menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dilihat dari sisi hard skill, saya belajar menyusun rekap izin, mengelola arsip digital, menyiapkan draft dokumen resmi, dan melakukan input data dengan rapi. Dan jika dilihat dari sisi soft skill, saya semakin terlatih dalam komunikasi, ketelitian administrasi, manajemen waktu, dan kerja tim saat mengikuti pengawasan serta presentasi. Saya menyadari bahwa pelayanan publik bukan hanya tentang prosedur, tetapi juga tentang empati, kejelasan informasi, dan integritas dalam menjalankan tugas. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas DPMPTSP, dosen pembimbing lapangan, dan pembimbing lapangan, serta seluruh tim DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti kegiatan praktik dunia kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. Semoga pengetahuan dan pengalaman ini menjadi bekal bagi saya untuk berkontribusi lebih baik di masa mendatang.